Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Nurhid Official, saya Nur Hidayah. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai KD 3.7, mengidentifikasi butir-butir penting dari satu buku pengayaan non-fiksi yang dibaca, serta KD 4.7, menyusun laporan butir-butir penting dari satu buku pengayaan non-fiksi. Tujuan pembelajaran yang hendak dicapai yaitu menentukan unsur-unsur penting buku pengayaan non-fiksi yang dibaca dan menyusun laporan hasil kerja dengan mempertimbangkan isi butir-butir penting dari buku pengayaan non-fiksi. Dari gambar ini kita bisa menyaksikan ada contoh-contoh buku pengayaan yang masuk ke kategori non-fiksi. Apa yang dimaksud dengan buku pengayaan? Buku pengayaan adalah buku yang digunakan sebagai rujukan standar pada mata pelajaran tertentu. Sedangkan buku non-fiksi dapat diartikan sebagai buku yang berisi ilmu pengetahuan yang berguna untuk menambah pengetahuan tentang berbagai hal seperti kesehatan, teknologi, pertanian, perkebunan, komputer, ekonomi, pendidikan, dan bisa juga berupa buku yang membahas tentang kepribadian. Buku pengayaan non-fiksi kira-kira dapat digolongkan menjadi apa saja? Yang pertama adalah kita bisa melihat dari penggolongan materi. Dari penggolongan materi ada buku pengayaan pengetahuan, buku pengayaan keterampilan, dan buku pengayaan kepribadian. Sedangkan penggolongan yang kedua, kita bisa melihat dari sisi penyajian. Dari sisi penyajian, kita bisa melihat ada buku pengayaan non-fiksi berupa ilmiah atau non-fiksi. Sedangkan penyajian yang kedua adalah penyajian non-ilmiah atau yang secara umum disebut sebagai buku fiksi. Untuk mengetahui butir-butir penting dari buku pengayaan non-fiksi, apa saja yang harus kita lihat? Yang harus kita lihat pertama adalah nama pengarang. Nama pengarang kita bisa melihat di sampul buku atau di bagian yang paling depan. Kemudian yang kedua ada judul buku. Judul buku kita juga bisa melihat di bagian paling depan. Kemudian yang ketiga adalah tahun terbit. Tahun terbit ini menunjukkan buku tersebut terbit pada tahun berapa. Yang keempat ada penerbit. Penerbit yang dimaksud di sini adalah yang menerbitkan buku. Sedangkan kelima ada daftar isi. Daftar isi menunjukkan isi buku dari buku yang akan kita baca. Biasanya di daftar isi kita bisa melihat bahwa suatu buku dapat terbagi menjadi beberapa bab ataupun beberapa subbab bagian. Yang berikutnya atau keenam ada daftar lampiran. Pada bagian daftar lampiran kita bisa melihat ada apa saja yang menjadi bagian atau dilampirkan dalam buku pengayaan non-fiksi tersebut. Sedangkan ketujuh adalah isi buku.
Isi buku adalah penjelasan-penjelasan dari apa yang sudah ditulis dalam bagian daftar isi. Kemudian ada ringkasan isi buku. Ringkasan isi buku merupakan garis besar dari isi buku. Biasanya ringkasan isi buku kita bisa melihat di bagian yang paling belakang, di mana bagian ini adalah bagian yang menjelaskan buku pengayaan non-fiksi berisi tentang informasi mengenai apa. Kemudian 9. Keunggulan buku. Keunggulan buku dapat kita peroleh ketika kita sudah membaca buku. Di sini kita akan menilai buku yang kita baca, kira-kira buku tersebut ada keunggulan atau tidak. Keunggulan atau bisa juga dengan kelebihan bisa kita lihat dari buku secara fisik ataupun isi buku, serta bisa juga dilihat dari penggunaan bahasa. 10. Kelemahan buku. Buku pengayaan non-fiksi, selain kita bisa menilai dari sisi keunggulan atau kelebihan, kita juga bisa melihat dari kelemahan. Kelemahan yang dimaksud di sini, kita mungkin bisa menemukan adanya kekurangan dari buku yang kita baca. Kemudian terakhir 11. Simpulan. Simpulan menunjukkan bahwa di sini ketika kita membaca buku pengayaan non-fiksi, apakah kita bisa menarik satu garis besar atau tidak? Garis besar ini bisa kita sebut dengan simpulan. Kemudian ada daftar pustaka. Di daftar pustaka melampirkan tentang daftar-daftar pustaka-pustaka apa yang digunakan oleh buku pengayaan non-fiksi yang kita baca. Dan yang paling terakhir adalah lampiran-lampiran. Untuk membuat langkah-langkah membuat ringkasan butir-butir buku penting pengayaan non-fiksi, kira-kira kita harus melakukan apa saja? Yang pertama adalah mencatat butir-butir pokok teks yang telah ditentukan. Maksudnya di sini, ketika kita membaca buku pengayaan non-fiksi, kita mencatat butir-butir pokok teks yang penting itu apa saja. Kemudian yang kedua, mengurutkan butir-butir pokok menjadi kalimat yang padu. Maksud dari langkah kedua adalah ketika kita sudah menemukan langkah yang pertama, yaitu mencatat butir-butir pokok teks yang telah ditentukan, butir-butir tersebut kemudian kita urutkan menjadi kelompok kalimat, menjadi paragraf yang tentunya harus paragraf yang padu. Langkah ketiga, menulis butir-butir pokok menjadi kalimat-kalimat yang mudah dipahami. Dari langkah pertama menulis butir yang ditentukan, kemudian yang kedua mengurutkan, di sini tentunya harus padu. Urutan yang padu ini kita pun harus memperhatikan bahwa kalimat-kalimat tersebut harus merupakan kalimat yang mudah dipahami. Kemudian yang keempat, menyatukan kalimat-kalimat menjadi kalimat yang utuh. Kemudian berikutnya yang harus kita lakukan, kita harus tahu tentang langkah-langkah membuat laporan buku pengayaan non-fiksi. Langkah-langkah yang dimaksud di sini terdiri dari apa saja? Yang pertama, membuat format laporan untuk mengidentifikasi butir-butir penting buku pengayaan non-fiksi. Seperti apa formatnya? Kita bisa membuat format dengan bagan sebagai berikut. Yang pertama di sini ada judul. Di sini kita tuliskan
judul buku yang kita baca, kita tuliskan judulnya apa. Kemudian yang kedua, pengarang. Pengarang yang dimaksud di sini adalah penulis buku. Buku pengayaan non-fiksi yang kita baca dikarang oleh siapa? Kita tuliskan di format ini. Kemudian berikutnya, penerbit. Setelah kita melihat bagian buku yang kita baca, buku tersebut diterbitkan oleh siapa? Biasanya kita bisa menemukan di halaman pertama atau halaman yang kedua. Kemudian setelah kita temukan, kita tuliskan dalam format yang sudah dibuat. Kemudian berikutnya, menuliskan jumlah halaman. Jumlah halaman di sini ada jumlah halaman dua contoh. Yang pertama adalah halaman yang ditulis dengan I1, I2 dan seterusnya, atau halaman yang ditulis dengan angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Jumlah halaman yang dimaksud di sini adalah jumlah halaman keseluruhan. Dalam artian kita tuliskan halaman I1 sampai berapa dan halaman 1 sampai halaman yang keberapa di bagian lembar yang paling terakhir. Ya, di situ kita isi jumlah halaman. Kemudian isi buku. Isi buku di sini kita menuliskan buku pengayaan non-fiksi yang kita baca terdiri dari berapa bab atau berapa unit. Bab-bab tersebut kita isikan sebagai contohnya bab pertama. Bab pertama subjudulnya apa? Kemudian di bab pertama ini menjelaskan atau menginformasikan mengenai apa? Kita tuliskan butir-butir pentingnya. Kemudian ada berapa bab kira-kira? Ketika buku memiliki 5 bab, maka di bagian isi buku kita tuliskan semuanya. Dari tadi ada bab pertama, subbabnya apa, informasi butir-butir pentingnya apa, kita tuliskan. Bab yang kedua, subbabnya apa, butir-butir pentingnya apa, kita tuliskan semua sampai dengan bab yang terakhir. Misalkan contohnya tadi bab yang kelima. Kita tuliskan subbabnya apa, isi butir-butir pentingnya apa, semuanya kita tuliskan. Dengan demikian maka pada format isi buku kita sudah menuliskan secara keseluruhan buku pengayaan non-fiksi yang kita baca. Kemudian berikutnya, kelebihan. Setelah kita membaca buku sampai selesai, kira-kira kita menemukan kelebihan apa? Kita bisa tuliskan di bagian ini kelebihannya apa. Ketika tidak menemukan kelebihan, maka tidak usah ditulis. Kemudian terakhir ada kekurangan. Dari buku yang kita baca, mungkin kita menemukan adanya kekurangan. Kira-kira kekurangannya apa? Ketika kita menemukan, kita bisa menuliskan di format ini. Dan ketika tidak menemukan maksudnya, maka tidak perlu untuk dituliskan. Format ini akan membantu kita dalam menuliskan butir-butir penting dari buku pengayaan non-fiksi. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, ada menuliskan identitas buku berupa judul, pengarang, penerbit, jumlah halaman pada format yang dibuat. Ya, tadi sudah dijelaskan ini formatnya atas. Ya, dari format ini kita masuk pada langkah yang kedua, tadi dijelaskan di sebelumnya. Kemudian langkah berikutnya adalah membaca sekilas daftar isi buku pengayaan untuk mengetahui pembahasan serta sub pembahasan yang terdapat di dalamnya. Ketika tadi menjelaskan mengenai bagaimana cara mengisi format, sudah dijelaskan juga tentang membaca sekilas dari buku, terutama ketika kita mengisi format isi buku. Langkah yang keempat,
membaca materi pada setiap bab sehingga kita dapat mengetahui isi buku. Kemudian langkah yang kelima, menilai kualitas buku untuk mencari kelebihan dan kekurangan buku. Pada langkah yang kelima, tadi juga sudah dijelaskan ketika masuk pada langkah yang pertama, yaitu pada membuat format laporan untuk membaca buku pengayaan non-fiksi. Tadi sudah dijelaskan bagaimana langkah-langkah untuk menuliskan butir-butir penting buku pengayaan non-fiksi. Kali ini kita masuk pada contoh. Di sini buku pengayaan non-fiksi yang digunakan, saya mengambil buku dengan judul Galeri Tanaman Hias Daun. Buku ini akan kita tuliskan butir-butir pentingnya. Bisa kita lihat bukunya seperti ini. Menuliskan kira-kira nanti buku tersebut isinya dan jelaskan mengenai apa saja. Ada semuanya ditulis. Bab yang pertama ada tanaman hias berdaun indah. Tanaman hias berdaun indah ini menginformasikan mengenai apa? Ditulis di sini. Ya, intinya bab 1 menuliskan tanaman hias daun indah yang dimaksud adalah tanaman hias yang lebih mengedepankan keindahan pada bagian daunnya. Bab yang kedua, sifat dan karakteristik tanaman hias daun. Di bab ini menjelaskan tentang tanaman hias daun yang memiliki beberapa kelebihan, diantaranya adalah mempunyai keindahan yang relatif lebih tahan lama karena masa vegetatif pada daun cenderung memiliki umur yang lebih lama daripada bunga. Bab ketiga, penggolongan tanaman hias daun. Pada bab ini menjelaskan mengenai bahwa tanaman hias daun dapat digolongkan menjadi tanaman pohon, herba, liana, semak, perdu, dan sukulen. Bab keempat, agar daun terlihat indah. Bab ini menjelaskan bagaimana cara yang optimal untuk mendapatkan kualitas daun yang indah. Bab kelima, ragam tanaman hias. Di bab kelima ini menjelaskan mengenai ragam tanaman hias, di mana di dalam buku menghadirkan 767 ragam tanaman hias daun. Kemudian kedua, kekurangan. Di sini saya tidak menemukan kekurangan, jadi format saya tuliskan tanda hubung, ya, tanda pisah. Kemudian kelebihan. Saya menemukan ada 3 kelebihan. Yang pertama dari penggunaan bahasa. Bahasa yang digunakan mudah dipahami. Siapapun yang membaca buku ini tentunya mudah dan paham. Yang kedua, buku lengkap dengan gambar tanaman hias, di mana gambar yang ada sejumlah 767. Dari format yang sudah diisi tadi, kemudian kita tuliskan menjadi satu kesatuan sebagai laporan buku pengayaan non-fiksi. Yang pertama, kita tuliskan identitas buku berupa judul, pengarang, penerbit, dan jumlah buku. Kemudian pertama kita bisa memulai dengan menuliskan kepengarangan. Buku Galeri Tanaman Hias yang ditulis oleh Juwita Ratnasari ini
merupakan buku kedua yang telah diterbitkan penebar swadaya dan merupakan serial lanjutan dari buku Galeri Tanaman Hias Bunga. Penulis merupakan sarjana pertanian IPB. Ia lahir di Malang pada 7 Juli 1976. Selain bunga, daun merupakan bagian tanaman yang juga kerap dijadikan sebagai tanaman hias yang daya tariknya terletak pada corak, warna, serta bentuk daunnya yang variatif. Sebut saja beberapa nama seperti Anthurium, Aglonema, dan Alocasia dengan keindahan daunnya yang variatif, serta Sansevieria yang mulai naik daun lagi. Dari sekian banyak jenis tanaman hias daun, sekarang ini cukup banyak digandrungi para hobiis tanaman hias. Buku Galeri Tanaman Hias Daun ada 5 pembahasan. Di dalamnya menjelaskan mengenai tanaman hias berdaun indah. Pada bagian ini, 5 bab yang sudah ditulis di bagian format, kita susun, kita tata menjadi paragraf yang padu. Bisa dilihat di paragraf yang ke-3 dan paragraf yang ke-4. Kemudian masuk di bagian yang terakhir. Di sini kita memulai untuk menilai buku. Kelebihan buku Galeri Tanaman Hias Daun menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Buku lengkap dengan gambar tanaman hias sejumlah 767 jenis disertai deskripsi tanaman. Selain itu, buku menggunakan kertas tebal penuh warna sehingga mampu memanjakan mata sehingga seolah-olah pembaca melihat langsung tanaman kesukaannya secara detail. Kalimat terakhir masuk pada pemberian penegasan representasi. Buku ini sangat bermanfaat bagi siapapun, terutama hobiis tanaman. Demikian contoh dari laporan penulisan butir-butir penting buku pengayaan non-fiksi. Mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar tanpa henti. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.